Pemirsa, polisi mengamankan belasan remaja di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten malam tadi. Dengan menumpang truk, mereka diduga hendak mengikuti aksi unjuk rasa bertajuk 1812 di Istana Negara. Diwarnai aksi kejar-kejaran, petugas gabungan menangkap sejumlah remaja di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis malam. Mereka berusaha kabur ketika mengetahui truk yang mereka tumpangi dirazia petugas. Total, ada 14 remaja yang akhirnya berhasil ditangkap. Dalam pemeriksaan, ke-14 remaja ini berencana mengikuti aksi bertajuk 1812 di Istana Negara, Jakarta. Mereka ngebonceng mobil ya dari daerah Tanara, Serang, menghentikan kendaraan truk yang lewat, kemudian mereka naik. Tujuan mereka akan melakukan aksi demo, ikut aksi demo besok ke Istana Negara. Kemudian kita masih melakukan interogasi dan pendalaman dan juga memberikan edukasi kepada mereka bahwa di masa pandemi ini dilarang berkerumun dan Jakarta sedang zona merah, kita tidak menyarankan mereka ke Jakarta. Untuk menyekat pergerakan massa aksi 1812 di Istana Negara, jumlah kendaraan pribadi, bus, dan kendaraan bak tertutup turut dirazia. Ratusan aparat gabungan diterjunkan di 8 titik akses menuju ibu kota. Diketahui, aksi unjuk rasa bertajuk 1812 menuntut pengungkapan kasus penembakan terhadap 6 anggota FPI. Namun aksi bertajuk 1812 tersebut tidak mendapatkan izin dari Polda Metro Jaya. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, Anyus melaporkan. Kapolda Metro Jaya melarang aksi 1812 yang akan digelar hari ini, Jumat 18 Desember 2020. Himbauan untuk tidak menggelar aksi juga datang dari Majelis Ulama Indonesia karena dikhawatirkan menimbulkan klaster baru. Akan kita laksanakan 3T, sehingga kerumunan-kerumunan tersebut bisa terkendalikan. Jangan sampai nanti di antara kerumunan itu ada yang positif sehingga menularkan kepada yang lain. Kasus klaster Petamburan, klaster Tebet sudah membuktikan bahwa kerumunan itu sangat berbahaya untuk terjadinya penularan. Jadi kami akan melaksanakan operasi kemanusiaan. Nah, saya minta dengan sangat-sangat ya para pihak harus menahan diri dari kerumunan ya. Kenapa? Karena kalau namanya demo itu tidak bisa menjaga diri dari kerumunan, itu akan sangat berisiko, ya, berisiko terhadap apa? Terhadap penyebaran COVID. Seperti kita ketahui bahwa DKI Jakarta ini hari-hari terakhir ini kelihatannya sudah mulai tinggi lagi. Nah, ini kan salah satu faktor penyebab, ya menurut saya, karena kita kurang mampu menahan diri. Pemirsa, massa FPI hari ini berencana menggelar aksi 1812 di depan Istana Negara. Petugas akan memberlakukan pengalihan arus lalu lintas secara situasional. Jumat pagi arus lalu lintas dari Istana Merdeka menuju Bundaran HI dan sebaliknya Jumat pagi tadi terpantau ramai lancar. Belum terlihat penutupan jalan dan rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional. Selain kawat berduri untuk menutup jalan, jumlah kendaraan taktis juga disiagakan di sekitar kawasan Patung Kuda hingga Istana Kepresidenan Jakarta. Aksi 1812 akan digelar oleh gabungan Ormas FPI, PA212, dan GNPF Ulama usai sholat Jumat. Masa menuntut pengusutan 6 anggota FPI yang tewas serta meminta Rizik Syihab dibebaskan. Sementara situasi di kawasan Petamburan sejak pagi tadi belum terlihat massa yang akan mengikuti aksi 1812. Belum ada informasi apakah nantinya kawasan Petamburan akan menjadi titik kumpul massa. Kondisi arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar sejak pagi tadi.
Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Gaby Natasha di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dan ada juga Baby Kristami di kediaman Rizik Syihab, Petamburan, Jakarta Pusat. Kita ke Gaby terlebih dahulu. Gaby, situasi seperti apa saat ini di Patung Kuda? Apakah massa sudah berkumpul? Ya, Davi, Lovi, dan juga pemirsa, hingga saat ini situasi terkini di kawasan Patung Kuda Jakarta belum terlihat adanya kerumunan massa ataupun aksi massa yang digelar di kawasan Patung Kuda. Karena memang dari informasi yang kami dapatkan, aksi massa 18.12 ini baru akan digelar pada pukul 1 siang hari nanti usai ibadah sholat Jumat. Namun karena memang hingga saat ini pihak kepolisian sendiri belum ataupun tidak mengeluarkan izin untuk menggelar aksi di tengah masa pandemi COVID-19. Namun meski begitu, untuk pengamanan sendiri sudah dilakukan beberapa langkah oleh pihak kepolisian seperti menyiagakan kawat berduri di beberapa ruas jalan yang nantinya bisa digunakan ketika sewaktu-waktu diperlukan. Kemudian aparat gabungan TNI dan juga Polri juga disiagakan di sekitar kawasan Patung Kuda hingga menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Selain itu juga ada beberapa kendaraan taktis yang sudah disiagakan seperti water cannon di sekitaran kawasan Patung Kuda. Sementara itu untuk untuk arus lalu lintas sendiri juga masih berjalan normal, baik itu dari Medan Merdeka Barat menuju ke Bundaran HI dan juga sebaliknya. Dan juga Medan Merdeka Selatan menuju ke Budi Kemuliaan saat ini juga masih terpantau berjalan normal karena memang untuk pengalihan dan juga penutupan arus lalu lintas ini dilakukan secara situasional. Dan seperti yang diketahui sebelumnya, Davi dan juga Lovi, bahwa aksi 18.12 ini merupakan aksi massa dari gabungan beberapa organisasi masyarakat yang tergabung dalam anak NKRI, yakni GNPF, Ulama, kemudian FPI, PA 212 yang menyuarakan untuk meminta kepada pihak kepolisian agar Imam Besar FPI, yakni Habib Rizik Syihab, untuk dibebaskan karena hingga saat ini memang diketahui bahwa Habib Rizik Syihab saat ini masih melakukan ataupun menjalani proses hukum di rutan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan juga meminta agar pihak kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa penembakan beberapa waktu lalu terhadap laskar FPI yang menewaskan 6 orang. Lovi dan juga Davi. Baik, terima kasih Gaby Natasha melaporkan langsung dari wilayah Patung Kuda. Selanjutnya kita ke Baby Kristami di wilayah Petamburan. Baby, apakah penjagaan ketat juga diberlakukan di wilayah Petamburan? Kediaman petinggi FPI Muhammad Rizik Syihab ini masih terpantau normal, tidak ada penjagaan yang terlihat, lalu juga belum terlihat adanya massa aksi yang berkumpul di titik ini. Selain itu juga di Jalan KS Tubun, lalu lintas terpantau normal, ramai lancar. Dan tadi kami juga menggali informasi dari sejumlah warga sekitar, apakah nantinya titik kumpul ini ada di kawasan Petamburan atau tidak, namun belum ada info pasti apakah titik kumpul aksi unjuk rasa 18.12 ini akan ada di kawasan Petamburan ataupun di tempat lain. Dan sebelumnya memang Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran sempat menegaskan bahwa untuk masa aksi menahan diri terlebih dahulu karena memang untuk menekan penyebaran positif COVID-19 karena memang Jakarta ini masih zona merah. Namun jika nantinya tetap akan berlangsung dan digelar, ini akan berlangsung di depan Istana Negara dengan berbagai tuntutan seperti untuk pengusutan ke-6 laskar FPI yang tewas ditembak, lalu juga mengenai pembebasan Muhammad Rizik Syihab. Tentunya jika tetap digelar, maka akan diterapkan operasi kemanusiaan yang juga berdasarkan beberapa peraturan yang diatur dalam UU Karantinaan Kesehatan, UU Wabah Menular. Selain itu juga ada Perda, Pergub, dan instruksi gubernur. Kembali ke studio, Davi, Lovi. Terima kasih Baby Kristami melaporkan langsung dari kawasan Petamburan. Sebelumnya ada Gaby Natasha di kawasan Patung Kuda. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, polemik saling tuding tanggung jawab terkait kerumunan penjemputan Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta terus bergulir. Setelah Ridwan Kamil dan Mahfud MD saling tuding, giliran Gubernur Banten yang menolak disalahkan atas pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi saat masa menjemput Rizik Syihab. Polemik saling tuding, siapa yang bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta saat penjemputan Rizik Syihab terus bergulir. Yang terkini, Gubernur Banten Wahidin Halim angkat bicara dan menolak disalahkan terkait pelanggaran protokol kesehatan saat masa menjemput Rizik Syihab. Wahidin Halim berdalih tak bisa mengintervensi kebijakan pengelola Bandara Soekarno-Hatta. Soal kedatangan Habib Rizik, termasuk kedatangan, pulang pergi, berangkat, datang, pulang pergi yang terjadi di bandara tidak ada hubungannya dengan
Gubernur Banten. Begitu juga terjadi kerumunan di Terminal 3. Itu bukan wilayah yurisdiksinya pemerintah kota, kabupaten, ataupun gubernur. Jadi saya tegaskan itu menjadi wilayah pengamanan dari pihak bandara itu sendiri. Keliru kalau hal itu dikait-kaitan dengan gubernur, termasuk juga wali kota dan bupati. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuding kasus kerumunan di Cengkareng, Petamburan, dan Megamendung diawali pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang memberikan izin penjemputan pimpinan FPI Rizik Syihab. Iya, jadi poin saya jangan hanya kepala daerah yang dapat dampak-dampaknya, suruh mengklarifikasi. Penanggung jawab di pusat, khususnya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, itu kan statementnya ada di media, tuh. Justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir-tafsir hukum. Ya. Tapi intinya menurut saya kita harus menghormati hukum tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab, kira-kira begitu. Maka saya ingin memberi contoh, saya pun hadir ya, memberikan jawaban pertanyaan. Tudingan ini lantas dijawab Menko Polhukam Mahfud MD via media sosial. Mahfud siap bertanggung jawab jika melanggar undang-undang atau peraturan yang sudah berlaku. Menurutnya, kepulangan Rizik Syihab sudah sesuai dengan prosedur. Sebelumnya Mahfud MD sudah pernah mengimbau bahwa penjemputan Rizik Syihab harus tetapkan protokol kesehatan dan pemerintah akan bertindak tegas jika ada kerusuhan. Namun nyatanya, simpatisan yang menjemput Rizik Syihab pada 10 November lalu banyak yang abai dengan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews laporkan. Pemirsa, penumpang pesawat ke Denpasar, Bali wajib menyertakan uji swab berbasis PCR. Ikuti penjelasan lengkapnya setelah jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.